Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Pane dari Tadris Biologi 3 akan melakukan salah satu tugas proyek dari mata kuliah Pendidikan Kepalang Merahan yang dibawakan oleh Bapak Dr. Usiono MA. Nah, kali ini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai personal hygiene saat menstruasi. Kali ini saya melakukan promosi kesehatan perorangan dengan salah satu remaja putri di tempat saya tinggal. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Juliana Pane. Sebelumnya perkenalkan dulu deh, nama kamu siapa? Nama saya Dwi, Kak. Nah, kakak di sini akan membawakan mengenai personal hygiene saat menstruasi. Nah, sebelumnya kamu paham nggak sih bagaimana sih apa itu personal hygiene saat menstruasi? Kurang tahu, Kak. Nah, jadi personal hygiene ini sebenarnya istilah medis yang memiliki makna personal yang artinya perorangan dan hygiene yang artinya kebersihan. Jadi ini bisa dikatakan bahwa seperti tindakan kebersihan perorangan. Nah, sedangkan personal hygiene menstruasi ini tindakan seseorang untuk meningkatkan kesehatan pada saat menstruasi. Nah, jadi kakak mau tanya mengenai indikator. Jadi biasanya kamu tuh kalau lagi dapet gitu ya, kamu tuh biasa mandi berapa kali sih? Tergantung sih, Kak. Kadang kalau males 1 hari itu 1 kali. Kadang kalau rajin 2 kali. Tapi walaupun nggak mandi, Kak, sehari sekali, tapi membalutnya biasanya diganti sih. Nah, jadi kakak mau ngasih tahu tentang apa-apa aja sih sebenarnya personal hygiene yang tepat gitu ya. Nah, jadi kakak ada menyimpulkan ataupun merangkumnya menjadi suatu gerakan 4M. Apa aja itu? Yang pertama, menambah frekuensi mandi. Nah, jadi kamu bilang tadi kalau misalnya males 1 kali atau kadang 2 kali. Nah, sebenarnya itu kita dianjurkan untuk mandi itu minimal 2-3 kali. Yang biasanya mungkin 2 kali, ini ditingkatkan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk peningkatan dari personal hygiene itu. Dimana ini berpengaruh tentunya bagi kesehatan, mulai dari kesehatan diri, kesehatan badan, sampai pada kesehatan organ reproduksi kita. Ada yang kedua, gerakan membersihkan bekas keringat di sekitar alat kelamin secara teratur dengan air bersih. Kamu sering nggak gitu bersihin sekitar alat kelamin kamu gitu? Kalau lagi kadang buang air kecil sekalian gitu, Kak. Jadi kalau misalnya nggak ada buang air kecil gitu, nggak ada gitu? Enggak. Nah, itulah sebenarnya kan kita selalu beraktivitas gitu kan, tanpa nggak sadar itu pasti ada berkeringat di daerah, tapi kita mungkin nggak bisa merasakan. Makanya dianjurkan kita itu untuk rutin, apalagi ketika kita saat mengalami menstruasi itu, untuk membersihkan di daerah itu. Dan nggak lupa kita itu membersihkannya dengan air bersih, bukan dengan menggunakan tisu ataupun sabun-sabun gitu ya. Sebenarnya nggak dianjurkan kali menggunakan sabun-sabun yang kita nggak tahu komposisi ataupun pH-nya yang tepat untuk ini kita. Jadi itu dianjurkan untuk air bersih aja dengan rutin. Nah, kemudian ada yang ketiga itu gerakan mengganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari untuk menjaga. Kamu biasanya ganti atau enggak sih? Berapa kali dalam sehari kalau misalnya lagi menstruasi gitu? Ya, kalau mandinya 2 kali, kalau mandinya sekali sekali, Kak. Nah, itu tadi sebenarnya kita itu dianjurkan lebih rutin, apalagi ketika kita mengalami menstruasi. Sebenarnya nggak pada saat menstruasi aja sih, sebenarnya dianjurkan untuk lebih rutin agar untuk menjaga kelembapan, yang mana itu berpengaruh pada daerah tersebut. Nah, jadi yang keempat, ada gerakan memakai pembalut tidak boleh lebih dari 6 jam dan kemudian diganti 4-5 kali setelah mandi. Nah, biasanya memakai celana dalam tuh maaf itu berapa lama sih? Ya, nggak dihitung gitu, Kak. Ya, kadang kalau mamanya kan sore mandi gitu kan, pakai pembalut. Baru 1 kali itu malam kan. Baru besok paginya itu baru diganti. Jadi kan 2 kali gitu ya kan. Sebenarnya itulah kalau kita saat menstruasi itu lebih dianjurkan untuk apalagi mengganti pembalut. Itu sebenarnya ketika mohon maaf ya ada
darah gitu, udah ada gumpalan darah, itu sebenarnya dianjurkan kita untuk mengganti. Itu akan berpengaruh pada ada nanti bakteri, kemudian jamur, mungkin itu berpengaruh pada kesehatan reproduksi kita. Maka dari itulah kita dianjurkan jangan lebih dari 6 jam, karena itu pasti kamu pasti tahu sendiri kan, kalau lebih dari 6 jam mungkin jumlah dari itu tadi darah menstruasi itu lebih banyak dan itu akan berpengaruh. Kemudian dari gerakan 4M tadi, nah kamu bisa lihat dari gerakan 4M tadi, sebenarnya kalau nggak kita lakukan, kamu sadar nggak sih itu berdampak apa? Atau kamu sebenarnya nggak tahu sih? Sebenarnya sih nggak tahu Kak, karena ya mungkin karena kurang maksudnya kurang ada, belum nyari-nyari internet, atau mungkin selama ini mungkin ya udahlah kayak gitu. Jadi kamu pun nggak terlalu nyari informasi dan orang tua juga nggak ada ya? Nggak ada. Nah, maka melalui inilah kakak ingin memberitahu ke kamu betapa pentingnya untuk menjaga personal hygiene ini saat menstruasi. Nah, jadi ada tuh dampak yang ataupun akibat kalau kita itu nggak menjaga itu. Yang pertama yang ada demam. Sebagian orang ketika dia mengalami suatu iritasi itu bisa mengalami demam. Sebenarnya ini dilihat kondisi orangnya sih, tidak semua, namun ada beberapa yang itu bisa berpengaruh. Kemudian ada gatal-gatal pada sekitar kulit vagina. Nah, kamu kadang-kadang ada nggak sih ngerasa gatal gitu? Ada sih Kak. Ada. Nah, itu sebenarnya itu dipengaruhi oleh yang tadi, mungkin kamu kurang membersihkan dengan air rutin, ataupun mungkin kamu kurang mengganti pembalut kamu, itu sebenarnya itu dipengaruhi oleh itu. Kemudian ada radang pada vagina. Nah, ada kadang menemui kasus dia tuh ada iritasi perih gitu. Kamu pernah nggak sih? Enggak Kak, sejauh ini belum, cuman kadang gatal-gatal aja. Adik kirain itu hal yang biasa, mungkin waktu halangan makanya sering gatal atau kayak mana. Padahal itu semua termasuk dampak dari kita kurang menjaga kebersihan ataupun personal hygiene kita. Yang kemudian ada keputihan. Nah, kemudian tadi ada dia tuh berakibat penyakit keputihan. Nah, di mana penyakit keputihan ini dapat kalau dia semakin parah, dia ini dapat menyebabkan kanker rahim, kanker leher rahim. Nah, mau kan kita gara-gara nggak menjaga kebersihan itu jadi terkena ataupun bahkan bisa mengalami sakit seperti ini. Nah, jadi dari apa yang kita bahas ataupun promosi kesehatan ini, apa sih yang kamu peroleh gitu dari ini? Yang pertama kita tuh Kak, kalau lagi halangan atau menstruasi lebih rajin lagi mandinya. Ya. Baru kalau misalnya kan kita kalau beraktivitas seharian itu kan kita tuh nggak sadar kalau misalnya ada keringat gitu di daerah gitu vagina gitu, itu dibersihkan menggunakan handuk. Menggunakan air bersih. Oh ya, menggunakan air bersih. Terus kalau misalnya lagi menstruasi itu ganti pembalutnya nggak boleh lebih dari 6 jam. Dan kalau mungkin itu hal-hal sepele yang kebiasaan buruk yang selama ini nggak ada tahu gitu kan Kak, itu bisa menyebabkan kayak demam. Baru bisa juga bahkan sampai ke menyebabkan kanker rahim, kanker leher rahim. Nah, mungkin hanya itu saja mengenai promosi kesehatan kali ini, yang mana sebenarnya itu kita lebih bagus mencegah ya, mencegah dengan tindakan-tindakan seperti ini daripada kita mengobati, daripada kita sempat mengalami penyakit di bawah ini. Untuk menjaga upaya menjaga kesehatan reproduksi melalui personal hygiene saat menstruasi ini. Sebelumnya terima kasih udah mau menjadi salah satu orang yang kakak wawancarai dan untuk memberi podcast ini. Mungkin hanya sekian mengenai promosi kesehatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.